Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Plus dan seperti biasa di segmen 3 kali ini kita akan bahas bagaimana dinamika sosial media serta apa tanggapan netizen terkait dengan ditangkapnya 3 mantan pimpinan dari Badan Gizi Nasional. Masih bersama dengan analis senior dari Drone Rizal Nova Mujahid. Mas Nova, jadi artinya 1 minggu lebih beberapa hari? Ya. Apa yang kemudian bisa kita tangkap tone-nya mayoritas dari netizen? Yang pasti Pak Prabowo mendapatkan sentimen positif yang cukup signifikan dengan penggantian kepala pimpinan BGN ini. Ditambah satu lagi penangkapan Wamen Imipas Silmi. Nah, 2 momen itu yang membuat perbincangan positif tentang Pak Prabowo dari sebelumnya sangat negatif sekali ya. Ada rupiah yang terus menguat, lalu sebelumnya juga kita ada bermasalah di BOP dan seterusnya ya. Banyak sekali permasalahan-permasalahan kita. 2 momen ini, penangkapan Silmi dan BGN itu menjadi pendorong percakapan positif Pak Prabowo di media sosial. Oke, menarik. Jadi hero betul dia. Kita dalami sekaligus dengan data yang kemudian sudah Anda siapkan. Kita boleh buka teman-teman produser? Kalau Bram, kalau kita lihat percakapannya ini ada lebih dari 93.000 percakapan di media sosial. Dengan lebih dari 506 juta interaksi di media sosial. Ini dalam 1 minggu terakhir saja. Kata kuncinya MBG, makan bergizi gratis, makan beracun gratis termasuk di dalamnya, korupsi berjamaah dan apa gitu ya, ini, dan Pak Dadan dan juga Bu Deang, Nanik S. Deang. Ada 93.000, artinya ada 1 unggahan di media sosial rata-rata menuai lebih dari 5.000 interaksi. Itu angka yang cukup tinggi di kanal media sosial. Oke, amplifikasinya artinya besar ya dari sumber responnya. Apakah like, apakah share gitu, ataukah komen. Oke, baik. Kita geser terlebih dahulu, mendalami lagi data ini. Dan kalau kita perbandingkan di slide berikutnya, boleh itu kelihatan. Boleh dulu teman-teman produser slide-nya. Kalau percakapan tentang MBG ini menguasai, saya bandingkan dengan percakapan-percakapan lainnya. Ada Mas Bahlil Ganteng yang juga ramai dalam 1 pekan terakhir, lalu penangkapan Wamen Imipas Silmi Karim, kita bandingkan dengan percakapan tentang MBG dan Pak Prabowo. Jauh sekali perbedaannya. Mas Bahlil Ganteng itu meskipun ramai di media sosial, tetapi ketika MBG ini terjadi, pergantian pimpinannya, penggeledahan gedungnya, bahkan kemudian sampai ditangkap, sampai ditahan di Kejaksaan Agung, percakapannya lebih dari 49% dari total kita gabungkan semuanya. Ada lebih dari 49%. Tapi yang menarik kemudian pembahasan terkait dengan nama Presiden Prabowo Subianto itu ada di belakang 40% atau 77.000 bahasa. Pak Prabowo kemudian menuai sentimen positif atas 2 kasus ini. Wamen Imipas dan makan bergizi gratis. Pengungkapan korupsi di situ dinilai publik bahwa Pak Prabowo mendengar keluhan-keluhan publik kayak gitu. Tadi sudah disampaikan tuh. Pak Prabowo mendengar, Pak Prabowo juga mengevaluasi kabinetnya dan mengevaluasi kinerja program strategis nasional dan sebagainya. Jadi perbincangan tentang Pak Prabowo itu kemudian menjadi positif sekali karena ada 2 hal ini dan betul bisa dimanfaatkan betul gitu. Jadi hero lah kira-kira Pak Prabowo pada posisi ini. Oke, baik. Kita dalami lagi, kita geser slide-nya, teman-teman. Lalu kalau kita lihat tren percakapan ya Bram, naik percakapan itu pada tanggal 3 Juni, lalu juga pada tanggal 6 Juni. Pada tanggal 3 kita tentu saja itu adalah respon dari pencopotan Dadan ya, Pak Dadan. Selain itu malamnya dicopot, sorenya kemudian kan ditahan di KPK, di Kejaksaan Agung. Itu tentu saja membuat percakapan tinggi, sangat tinggi sekali. Publik juga kaget sekali. Kenapa bisa begini kayak gitu. Sekaligus juga sebenarnya publik juga sudah mengharapkan gambar ini, potret ini, artinya bukan Pak Dadan yang masuk ke Kejagung atau memakai rompi oranye kalau tidak salah, tetapi evaluasi terhadap kabinetnya. Publik sudah mengantisipasi itu sudah bertahun-tahun kan. Jadi percakapan kemudian tinggi pada tanggal 3 Juni. Kemudian kita lihat lagi percakapan tentang MBG itu tinggi juga pada tanggal 6 dan 7 Juni kemarin. 6 apa yang menjadi trigger? Ini Sabtu kan, akhir pekan. Publik kemudian melihat apakah penggantinya cukup capable untuk
memimpin MBG. Ada permasalahan kemudian yang diangkat adalah tentang gizi. Tentang tidak ada ahli gizi dari 3 pimpinan yang ada sekarang. Ada kemudian yang diangkat adalah tentang emangnya Bu Nanik bisa memimpin BGN. ya lembaga yang sedemikian besar ini, memberikan makan pada sekian juta orang. Nah, percakapan jadi apresiasi itu tinggi pada tanggal 3, tetapi kemudian orang mulai berpikir apakah penggantinya bisa memperbaiki BGN. Oke, baik. Tahan di situ dulu, Mas Nova. Saya ke Bang Hensa kalau begitu. Bang Hensa, apa yang bisa Anda tanggapi? Ternyata publik merespon positif dengan ada 2 kasus hukum, baik di KPK dan juga Kejagung. Bagus, alhamdulillah kalau gitu. Ini udah ditangkap, masa publik ngerespon negatif kan makin repot ini negara. Jadi artinya sentimen positif ini harus diteruskan. Kan tadi salah satu sentimen positifnya adalah Pak Prabowo mendengarkan. Jadi menurut saya harus lebih banyak lagi dan lebih dalam lagi mendengarkan. Bayangkan kalau memang kemudian Pak Prabowo menghentikan sementara. Saya tuh dari awal ya, dari pertama kali bergulir, saya tuh yakin banget Pak Prabowo akan menghentikan MBG. Cuma bukan dari dia, bukan datangnya dari dia gitu, tapi datang dari faktor luar yang akhirnya memaksa dia untuk menghentikan ini. Luar ini maksud Anda luar pemerintah atau luar apa? Dari luar dirinya. Kayak sekarang kan Dadan korupsi nih. Jadi karena korupsi ini harusnya memang dihentikan dulu, kemudian dilakukan hal-hal yang memang perbaikan-perbaikan. Nah ini nggak usah diganti lagi, biarin aja dia tetap jadi ketua gitu kan. Jadi biarin aja dia melakukan perbaikan-perbaikan itu, tapi coba dibuatkan pilot project di beberapa tempat, dihentikan sementara, bikin pilot project, fiskal selamat, kan beberapa kali jadi pahlawan tuh Pak Prabowo. Nanti di 2028 jalanin aja lah lagi, kalau memang untuk kepentingan elektoral ya. Oke. Tapi maksud saya adalah, bila ingin dihentikan sementara saja, Pak Prabowo tuh bakal jadi hero lagi. Kenapa? Karena fiskal juga akhirnya selamat kan. Kemudian yang kedua, nggak ada lagi keracunan-keracunan yang terjadi insya Allah tuh. Oke, baik. Kemudian yang ketiga juga akhirnya SPPG yang suka ngejek rakyat itu, yang joget-joget segala macam tuh nggak ada lagi gitu akhirnya. Ini kan ada kritikan dari masyarakat, terus disambut sama pengelola SPPG pakai joget-joget tuh waktu itu. Saya nggak tahu tuh, waktu itu udah di-skors memang, tapi kelihatannya dia dapat lagi. Belum lagi ada pejabat-pejabat yang anaknya punya SPBG kan bangga-bangga juga tuh. Oke, Terus baik. memang gini, satu lagi Bram, satu lagi dia ada juga, tapi Bang Hensa, kalau program MBG ini dihentikan, bagaimana cara negara menanggung kerugian SPPG yang sudah investasi tempat? Emangnya waktu dia bikin SPPG dia ngomong sama kita? Kalau dia untung dia berbagi sama kita? Enggak juga. Urus saya sendiri itu kerugian. Oke, nanti Gitu, kita dalami lagi, Bang Hensa. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Slide keempat, kita geser, teman-teman. Berikutnya Bram, kita lihat sentimennya di berbagai kanal media sosial. Jadi tentu saja jadinya positif pada BGN, banyak sekali positifnya. Karena berbeda sekali ini kalau dipotret sebelum penangkapan Dadan. Apalagi ketika Pak Dadan menyampaikan akan membuka MBG di Jeddah kayak gitu ya. Di Arab Saudi. Di Arab Saudi kayak gitu ketika dia haji. Itu kemudian orang bertanya-tanya, memang di Indonesia saja efek dominonya tidak terasa, apalagi kemudian ditaruh di sana. Jangan-jangan kemudian banyak yang bercanda, jangan-jangan karena dia mau buka di Jeddah itu kemudian yang membuat dia menjadi dicopot kayak gitu. Tapi kalau kita lihat, hanya ada di 2 kanal publik cukup pesimis dengan pergantian pimpinan BGN. Ada di Twitter dan Instagram. Dua-duanya Bram diisi oleh publik atau netizen yang cukup kritis. Pertama, Twitter itu cukup kritis, biasanya isinya milenial. Dan yang kedua, Instagram biasanya juga isinya milenial, biasanya isinya yang suka Konten-konten sarkas ya. konten-konten seperti itu. iya. Selain itu juga banyak juga loh ibu-ibu muda yang terlibat dalam percakapan tentang MBG ini di Instagram. Mereka berbicara tentang dampaknya pada harga-harga telur, harga minyak dan sebagainya. Jadi janji ada domino efek pada MBG itu kemudian dikritik di 2 kanal ini. Tentu saja di TikTok. Yang menarik berbanding terbalik adalah YouTube dan TikTok. Apa yang kemudian menjadi narasi mayoritas pada 2 kanal positif ini?
TikTok dan YouTube sebagian besar diisi oleh klip-klip tentang Dadan yang keluar dari Kejagung dengan memakai rompi Merah muda. merah. Lalu juga ketika Kejagung memeriksa gedung BGN, nah di situ ada hilir mudik ini ya, dari Kejagung ya, dan itu kemudian dinarasikan dengan sangat baik bahwa telah terbukti bahwa kecurigaan publik ada korupsi di BGN itu semakin kuat gitu. Oke. Semakin kayaknya bener nih. Kira-kira di 2 kanal itu klip ya, isinya klip-klip seperti itu, klip-klip video. Jadi tentu saja itu kan positif ya untuk pemerintah dan untuk perbaikan MBG, karena narasi yang kemudian ini pasti akan ada perbaikan, Tapi positivisme itu ada pada masyarakat soal perbaikan tadi. Sebenarnya optimisme bahwa BG akan ada perbaikan dalam mengelola MBG itu tidak terlalu, kalau kita katakan, kalau kita bagi gitu ya, positif negatifnya itu sebenarnya berimbang saja. Orang-orang juga ragu selain pada kapasitas pemimpinnya, juga tadi tuh ada permintaan, ini permasalahannya bukan pada MBG-nya saja, tetapi pada programnya ini harus dirunut sampai dari awal. Oke, baik. Kayak gitu. Tahan dulu. Saya kembali ke Mas Surya yang bergabung dari luar studio. Mas Surya, Anda masih bergabung sama kami? Yap, Mas Bram. Oke, jadi artinya dengan optimisme dari publik, tapi juga ada catatan, artinya bukan hanya soal mengganti orangnya, tapi fundamental programnya juga harus dibenahi. Apa komentar pemerintah? Baik, di sini betul sekali bahwa fundamental program itu memang harus diperbaiki, bahwa apa yang sudah berikan masukan oleh masyarakat dan kemudian hasil kajian dari Drone Prit ya, ini juga tadi sudah dijabarkan dengan begitu baik. Tentu kalau misal kita lihat bahwa di sini anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok penerima manfaat lainnya itu tidak boleh menjadi korban dari persoalan tata kelola yang sedang kita benahi ini. Karena itu pemerintah setidaknya fokus pada 2 hal secara bersamaan. Tadi memang banyak hal yang tidak disepakati, tetapi ya ini yang harus kita lakukan adalah bagaimana pembenahan tata kelola, penguatan pengawasan, bagaimana perbaikan fundamental dari MBG ini, bagaimana aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan terkait dengan makan bergizi gratis yang diorkestrasi oleh BGN ini dapat dengan baik. Tujuannya adalah untuk menjaga kesinambungan. Karena tadi yang disampaikan bagaimana nanti SPPG yang sudah berjalan, tentu operasional di lapangan agar distribusi makanan itu tetap dilakukan sesuai dengan seharusnya, dan tentu dengan tata kelola yang baik dan pengawasan yang ketat tentu. Nah, di sini yang paling penting adalah juga koordinasi lintas kementeriannya. Bagaimana di sini kementerian, lembaga, pemerintah daerah, satuan pelayanan pemenuhan gizinya, serta para mitra pelaksana itu terus dilakukan agar tidak terjadi gangguan pelayanannya. Pada prinsipnya begini, Mas Bram, evaluasi boleh berjalan, perbaikan, masukan, evaluasi yang disampaikan oleh berbagai pihak dan hal-hal yang harus diperbaiki itu harus dilakukan. Tetapi pelayanan kepada masyarakat itu tidak boleh berhenti. Oke, jadi kalau kemudian solusi yang ditawarkan masyarakat, civil society adalah moratorium, itu menjadi tidak masuk akal? Oh, masuk akal tentu. Makanya itu yang perlu kita tampung semua masukan, karena sekarang ini kan masih dalam proses transisi dari pemerintah pemimpinan yang baru dengan pemerintahan kepemimpinan yang lama. Sehingga kita melihat berbagai opsi, dan kajian-kajian ini tentu sedang dilakukan oleh pemerintah. Karena kita melihat di sini keberhasilan itu adalah ketika pembenahan ini dapat dilakukan tanpa mengorbankan manfaat yang diterima masyarakat. Kita lihat mana yang win-win solution, mana yang memberikan dampak mudaratnya ketika kebijakan A diberikan atau kebijakan B diberikan, mana yang lebih memberikan keuntungan yang lebih banyak. Nah, itu yang bisa kita lihat. Jadi ada kemungkinan itu yang sedang kita kumpulkan, Mas Bram. Oke, baik Mas Surya, kami masih akan melanjutkan pada segmen berikutnya. Kami persilakan pada Anda yang menonton kami dari kanal YouTube CNN Indonesia untuk bisa meninggalkan pertanyaan untuk kami bahas dengan ke-6 narasumber yang ada di program Prime Plus. Tetaplah bersama kami usai jeda berikut ini.